Saya dengar bulan ini adalah bulan suci di Rochester City Blessing Church karena ada banyak orang-orang kudus yang berulang tahun. Oh sudah lewat ya? Oh Maret ya, Maret ya, oke. Ya dikit lah ya, kan saya datangnya cuma awal minggu. Oh haleluya, Anda bersuka cita hari ini, amin? Oh haleluya. Tadi waktu kebaktian di Boston, saya bersyukur banget ya, waktu saya sebelum khotbah Tuhan ingatin saya. Wow, itu ya. Gereja itu ada bukan karena satu orang. Berapa daripada Anda mengerti hal ini, betul ya? Amin ya. Kalau Anda hari ini bisa duduk mengikuti ibadah gitu, senang gitu ya. Kita seringkali take it for granted, tapi kita nggak realize bahwa apa yang kita seringkali lupakan, take it for granted, itu sebenarnya ada yang bayar gitu ya. Ada yang bayar harga. Kalau Anda hari ini bisa duduk di gereja dan bersih, semuanya teratur, ada yang mempersiapkan. Ada amin? So, kita mau menghargai sama-sama semua Anda yang ada di balik layar, maupun yang di atas panggung, maupun dimanapun. Oleh karena Anda, kita semua bisa berbakti dengan baik. Ada amin? So, let's give it up to our usher ya. Bersyukur untuk para tim musik juga semuanya ya. Oh, terima kasih. Kalau enggak kan Pastor Ronald main gendang di sini gitu ya kan. Jadi kita bersyukur semuanya ada karena ada yang berkorban dan ada yang mempersiapkan. Jangan pernah lupakan itu, betul ya? Amin. Oke, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur hari ini karena kami boleh bersatu di dalam Engkau, menikmati berkat-Mu dan berada di bawah naungan kasih anugerah-Mu. Betapa indahnya hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Dan Tuhan hari ini saat kami mau belajar firman-Mu, buka pikiran, hati dan perkataan kami supaya kami boleh sejalan dengan maksud hati-Mu. Kami nyatakan tempat ini adalah hadirat-Mu dan kami deklarasikan bahwa iman akan bangkit di dalam hati daripada jemaat-Mu dan pengharapan akan tumbuh subur ya Tuhan. Kami mau usir setiap roh ketakutan yang bukan daripada Engkau. Dan kami percaya hari ini ya Tuhan bahwa firman-Mu akan menjadi kekuatan, makanan, hikmat, dan penghiburan buat kami semua menjadi pengarahan. Tuhan berkati hamba-Mu, biar kiranya perenungan daripada pemikiran hamba dan perkataan hamba boleh layak di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Saya mau ajak Anda buka dari kitab Bilangan pasal yang ke-21. Bilangan pasal yang ke-21. Sebagaimana tadi Pastor Ronald sudah katakan satu bulan belakangan ini ya, kita banyak berbicara mengenai the cross. Ya, kita berbicara mengenai the cross. Adalah doa dan kerinduan kami dari tim pengembalaan untuk perayaan Paskah kita tahun ini bukan cuma sekedar hal yang bersifat rutinitas, tapi supaya kita, Anda dan saya, bisa lebih memahami, punya pemahaman yang baru gitu ya, mengenai salib Kristus dan juga mengenai kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Tuhan kita. Ya, mari kita buka dari Bilangan pasal yang 21, saya mau lanjutkan, kita sudah tinggal berapa? 2 minggu lagi nih ya, 2 minggu lagi, oke. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Jadi bukan cuma sekedar melawan Allah, tetapi melawan hamba Allah. Ya. Melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Wow. Ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, vipers, ya, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami, lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat yang ke-8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut,
Jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya. Jadi ini luar biasa. Saya mau encourage Anda kalau kita membaca, karena keterbatasan waktu kita baca cuma sedikit. Tapi nanti di rumah, saya mau ajak Anda baca 1 pasal ke belakang atau 2 pasal ke belakang, 2 pasal ke depan. Jadi Anda dapat konteksnya ya. Ini untuk yang kesekian kalinya kita lihat bangsa Israel ini konsisten dengan panggilannya itu anak-anak Israel gitu. Children of Israel. Saya ngerti sekarang kenapa dipanggilnya Children of Israel. Karena meskipun sudah 40 tahun mengembara masih tetap kekanak-kanakan sifatnya. Gitu ya. Ini mereka dipagut ular karena bersungut-sungut gitu ya. Jadi karena sebenarnya manusia tapi memilih untuk jadi lele, ya ada sungut-sungutnya gitu. Akhirnya mereka kena ular gitu ya. Jadi pada saat kamu ini sebenarnya manusia tetapi memilih untuk jadi binatang, ya kamu dapat binatang juga gitu ya. Ini luar biasa. Kalau Anda baca 1 pasal sebelumnya, mereka itu tuh mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat. Beberapa pasal sebelumnya itu mereka baru ngalamin air keluar dari batu. Jadi kalau Anda nih yang di rumah gitu ya butuh air tuh putar dari keran, jangan sombong. Gitu ya, biasa aja. Orang Israel dari batu keluar air gitu batu. Jadi kalau Anda belum ngalamin itu jangan belagu-belagu amat lah gitu ya. Ini luar biasa. Tapi itu aja mereka masih gak menghargai. Gitu ya. Sampai mereka bilang, makanan hambar ini kami telah muak. Mungkin kalau Anda dengar gitu, Anda bilang, iya Tuhan kasihan banget sih masa dikasih makanan hambar. Anda tahu gak makanan hambar itu jatuhnya dari langit? Itu ya. Setiap pagi mereka tidak perlu menabur, tidak perlu menuai, nggak perlu mengolah tanah, dapat setiap pagi. Itu aja tidak cukup baik. Jadi ini pelajaran ya bahwa memang kebobrokan manusia, bahwa berkat sebaik apapun kalau sering terjadi lama-lama terbiasa. Doa saya supaya kita nih sebagai anak Tuhan jangan sampai kita pernah terbiasa dengan kebaikan Tuhan. Jadi kalau Anda mengalami kebaikan Tuhan, ingat ini kebaikan Tuhan. Jangan pernah terbiasa. Nanti Anda jadi seperti anak-anak Israel. Kita nih ngalamin setiap pagi datang, ya udah ada gedung, ya ada enak. Gedung mau datang kapan aja, mau keluar kapan aja gitu ya. Jangan terbiasa loh dengan berkat Tuhan. Hargai, syukuri. Ini dapatnya susah payah. Betul ya? Anda duduk kursi empuk, ini pernah ngalamin kebaktian di lantai? Ya. Pernah nggak ngalamin kebaktian gitu di gereja ya, lampunya gantian sama rumah tetangga. Saya sama Pastor Ronald waktu di Toraja gitu. Ini mau kebaktian, semua disuruh ke gedung. Karena lampu satu-satunya lampu yang ada di rumah mesti dicopot dulu, terus dipindahin ke sanctuary, kalau nggak gelap kebaktiannya. Waktu zaman Pastor Ronald saya nggak tahu, waktu saya begitu. Kita di sini lampu mau nyala yang mana? Mau nyala yang situ, mau kelap-kelip di sini, mau ada. Jangan terbiasa dengan kebaikan Tuhan. Nanti kita akan mengumpat, akan komplain. Orang yang komplain itu mulainya dari terbiasa dengan kebaikan Tuhan. Ya. Nah ini yang terjadi. Lalu mereka komplain. Karena mereka bersungut-sungut, lalu mereka dipagut ular. Gitu ya. Nah ini yang menarik. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, buat ular tedung kalau di sini ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang bronze snake ya. Make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. Akan melihat dan hidup. Nah ini yang jadi khotbah saya hari ini, yaitu lihatlah dan hiduplah. Ya, look at it and live. Kita tetap pada fokus kita mau memandang salib. Kita mau melihat kepada salib. Ya, Tuhan bilang kepada Musa, make a snake, put it up on a pole, anyone who is bitten can look at it and live. Ya, kita tahu bahwa perjanjian lama itu dipenuhi oleh simbol dan tipe yang sebenarnya merupakan representasi daripada perjanjian baru. Jadi apa yang terjadi di dalam perjanjian lama sebenarnya adalah gambaran dari apa yang akan digenapi di perjanjian baru, gitu ya. Kita tahu Musa adalah perlambang daripada Yesus. Kita tahu Paskah yang mula-mula di Mesir itu memberitakan Paskah yang akan datang di Yerusalem, di Nazaret itu ya kan. Nah, kita tahu bahwa apa yang terjadi Daud merupakan perlambang daripada Yesus, Raja Salem, ya kan.
Nah, demikian juga dengan cerita ini erat dengan salib daripada Kristus. Ya, pada saat dikatakan make a snake and put it up on a pole, and anyone who is bitten can look at it and live. Kata pole ini di dalam bahasa Ibrani aslinya, itu menggambarkan bukan tiang lurus, tapi tiang seperti tiang yang ada di tengah-tengah kapal, jadi a mast pole. Ya. Kalau dalam terjemahan lain, make a bronze snake and put it on a standard. Ya, katanya standard. Standard itu kalau Anda lihat kapal layar zaman dulu, tiangnya di tengah, itu nggak bisa cuma satu tiang doang, karena harus menggantungkan layar. Karena harus menggantungkan layar, makanya ada tiang vertikal, kemudian ada vertikalnya. Jadi kalau dilihat itu seperti salib. Gitu. Jadi bikin ular ini taruh di salib, dan orang yang terpagut ular suruh lihat supaya mereka bisa hidup. Nah, ini bukan sekedar random acts of God's creativity, bukan. Bukan tindakan nggak jelas dari Tuhan karena dia kreatif, tapi everything yang Tuhan lakukan itu sebenarnya sudah dia plan dan merupakan satu orkestrasi simfoni dari awal sampai akhir yang menggambarkan rencana matang daripada Tuhan yang luar biasa. Ya. Kita bingung, waktu saya dulu awal masih belajar, saya bingung ini cerita menarik juga ya, tapi kenapa Tuhan pilih ular ini gitu ya. Nah, sebenarnya ini simbol yang kita sering lihat, bahkan zaman sekarang. Ya. Kalau Anda yang suka ngelihat ambulans lewat, pasti Anda familiar gitu dengan simbol ini ya. Nah, ini yang simbol daripada para medis dan juga ada berbeda sebenarnya, agak sedikit berbeda tapi mirip ya. Yang sebelah kiri itu diambil dari tongkat Asklepios, yang sebelah kanan itu tongkat Caduceus. Ini simbol mitologi daripada Yunani. Yang menariknya, jadi Asklepios ini adalah seorang dokter di zaman waktu mitologi Yunani yang dipercaya itu membantu prajurit yang terluka di dalam peperangan daripada kota Troy. Ya, kalau Anda baca sejarah yang ditulis oleh Homer, Iliad, itu ada cerita mengenai kota Troy itu yang mengalami pertempuran. Nah, ini dokternya. Dan menurut legenda daripada Yunani, Asklepios ini menerima status keilahian karena diangkat anak oleh Apolos dan mendapatkan kuasa untuk menyembuhkan dari Dewi Athena. Nah, dia pakai tongkatnya ini gambarannya gitu ya. Yang sebelah kanan ditambahin wings itu bagian daripada dewa Hermes gitu ya. Bukan tas ya ibu-ibu, dewa. Dewa Hermes itu sepatunya kan ada wingnya gitu ya. Jangan Anda bayangannya oranye aja gitu. Enggak. Ini dewa. Jadi sebelum ada tokonya dia dewa dulu. Gitu ya. Menggambarkan dewa Hermes karena cepat gitu ya kan. Jadi menggambarkan pertolongan cepat pada ya seperti itu. Tapi kok bisa sama ya sama cerita di Alkitab. Dan yang lucunya Asklepios ini kira-kira sekitar abad ke-13. Dan sejarawan baik dari sejarawan sekuler dan sejarawan Alkitab itu sama-sama. Kitab Bilangan dan Kejadian Exodus itu terjadi sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, before Christ. Jadi call it whatever you want gitu, tapi buat saya ini sesuatu yang terlalu kebetulan yang terlalu mirip gitu ya. Tapi kita nggak akan ke situ lah ya. Tapi kita lihat satu kenyataan bahwa ini menjadi simbol daripada kesembuhan, pertolongan, dan juga simbol daripada pengharapan juga gitu loh ya, kesembuhan. Dan kita lihat ini adalah yang kita baca ini nih tadi nih gitu ya. Jadi Musa membuat ular tedung ini the bronze snake, dan bronze itu kalau di Alkitab Perjanjian Baru, bronze merupakan lambang daripada judgment. Merupakan lambang daripada penghakiman. A bronze snake and put it on a pole. Ingat pole-nya itu standard, bukan tiang lurus tapi seperti salib gitu ya. And when anyone was bitten by a snake and look at the bronze snake, they live. Kira-kira mulai nangkep nggak arahnya kemana? Ngerti kan ya? Anda kira-kira udah ngerti ya? Oke, kita sudahi kebaktian kita. Kira-kira seperti itu, arahnya tuh nggak jauh-jauh dari salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini bukan kali pertama ular berulah dan bisanya mematikan. Kalau Anda mempelajari keseluruhan daripada tema Alkitab, ular ini bukan kali pertama bisa daripada ular mematikan. Kalau kita
rewind sampai permulaan, itu sebenarnya dari kisah penciptaan udah ada di dalam Kejadian. Ya, Kejadian pasal yang ketiga itu adalah kisah kejatuhan manusia. Itu pertama kalinya bisa ular itu mematikan, tapi bukan dalam bentuk racun, tetapi dalam bentuk perkataan yang menyesatkan hati manusia. Jadi Kejadian 3 ayat yang pertama itu Anda lihat ya. The serpent was more crafty. Jadi ular ialah yang paling cerdik, sebenarnya yang paling licik dari semua ciptaan, dari segala binatang darat yang menjadi ciptaan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, dikatakan, did God really say? Nah, itu tugasnya iblis selalu begitu. Membuat kita meragukan Tuhan, membuat kita mempertanyakan Tuhan. Gitu ya. Jadi, did God really say? Itu pertanyaan dia. Kemudian, waktu dijawab oleh perempuan itu, ini perhatikan apa perkataan daripada ular ini. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. You will not certainly die. Jadi dia mengajarkan kita untuk bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Dan juga dikatakan, for God knows that when you eat from it, karena Tuhan tahu pada saat kamu makan dari buah ini, maka matamu ini akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. You will be like God. Nggak surprise, karena dia juga dulu begitu, dia ingin jadi seperti Allah. Dia ingin naik ke tempat yang maha tinggi, melebihi daripada Allah. Itu ada di kitab Yesaya. I will rise to the top. I will be like the most high God. Jadi, waktu dia berusaha mempengaruhi manusia, dia mempengaruhi manusia dengan pemikiran yang sama. Gitu. Jadi, ini yang kita baca di Bilangan itu bukan pertama kali iblis mematikan, ular mematikan. Di dalam kitab Kejadian dari awal udah ada. Bisanya di dalam bentuk penyangkalan, perkataan yang menyesatkan pemikiran manusia. Dan juga kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam kitab Bilangan itu konsisten dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan mengenai dirinya. Konsisten dengan apa yang Injil itu beritakan mengenai Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Kalau Anda buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14-16. Kita selalu baca Yohanes 3 ayat 16, betul ya? Semua orang tahu Yohanes 3 ayat 16. Nggak banyak orang fokus, makanya saya ajarkan Anda, kalau Anda dapat satu ayat yang bagus, coba baca 3-4 ayat di belakang dan 3-4 ayat sesudahnya. Karena Anda akan miss the whole context. Ya, daripada makan cuma satu slice kan lebih baik the whole pie dong, betul nggak? Ya kan? Nah, Anda kalau baca ayat cuma satu ayat, Anda rugi. Nah, kita taunya Yohanes 3 ayat 16, tapi Yohanes 13, 14, 15 ini is equally important. Ini admissionnya lah, by the admission of God Himself, Jesus Himself says, just as Moses lifted up the snake, dikatakan, sebagaimana dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Mulai connect nggak? Lihat nggak? Ya kan? Again saya katakan perjanjian lama adalah perjanjian baru yang masih terselubung. Penuh dengan simbol dan tipologi yang akan menggambarkan hal yang akan terjadi di perjanjian baru. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah digenapi, fully concealed. Old Testament is New Testament concealed. New Testament is Old Testament fully revealed. Jadi ada banyak simbol, ada banyak tipologi kejadian yang sebenarnya itu adalah foretelling. Ya, adalah profesi dari apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya Yesus refer back to the story about Moses yang kita baca di dalam kitab Bilangan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. I will be lifted up. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baru ayat 16 datang, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bagus banget gak? Ya kan? Artinya jadi lebih dalam, karena Anda tahu itu. Nah, kembali ke konteks kita tadi dari Bilangan, ini dikutip oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan misi Dia, dengan menghubungkan apa yang sudah terjadi di perjanjian lama dari kitab Bilangan tadi yang kita baca. Nggak berhenti sampai di situ. Nih, Anda baca lagi di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 32, Tuhan Yesus bilang lagi.
Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. When I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. The same way, perlambang daripada that bronze serpent itu that was being elevated on the pole, di tengah-tengah padang gurun di mana dikelilingi oleh kematian karena pemberontakan. Itu pada saat ular itu ditinggikan dan orang yang melihat sekalipun dia sudah terpagut tidak akan mati. Seperti itulah Yesus. Yang menarik, Tuhan nggak waktu Musa berdoa, dia nggak miraculously membuat semua ularnya hilang, betul nggak? Itu gambaran yang konsisten dengan keadaan kita sekarang. Sekalipun kita memiliki Tuhan, dibantu, diberkati, ditolong, dijaga, dilindungi, tapi Tuhan tidak membuat dunia yang steril daripada kejahatan dan dosa buat kita. Makanya Mazmur 23 konsisten dengan prinsip itu. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Though I walk in the valley of shadow of death, I shall fear no evil. Because your rod and your staff, they guided me. Jadi Tuhan ada di dalam kita, Tuhan bersama dengan kita, Dia mengalir melalui kita untuk menjaga, membimbing, memberkati kita berjalan dunia yang rusak. Dunia yang penuh dengan evil. Solusinya Tuhan bukan membuat dunia yang bebas dari kejahatan. Tetapi solusinya Tuhan adalah membuat umat ciptaannya yang kuat bertahan di dalam kegelapan. Ada amin semuanya? Jadi yang kita baca di bilangan itu konsisten dengan pengakuan Tuhan Yesus sendiri. Dan itu sebenarnya sedang berbicara mengenai bagaimana juru selamat nanti akan ditinggikan. Dan membuat orang yang memandang kepadanya akan diselamatkan. Sekalipun mereka sudah dipagut oleh dosa. Even though they have been bitten by the deadly sin. Inilah cerita yang sesungguhnya. Dan hari ini saya yakin ajakan atau perintah Tuhan kepada Musa itu merupakan perintah yang kita perlu dengar lagi. We need to look at the cross that we may live. We need to look at it so that we can live. Kita perlu melihat, memandang supaya kita hidup. Ada amin semuanya? Ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan Yesus katakan, pada saat aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini Yohanes 12, 32, Yohanes 3, 14, 16 ini semua ada hubungannya dengan bilangan 21. Kalau Anda punya Alkitab yang ada cross reference, annotated Bible, itu Anda akan lihat, ini semua merupakan satu referensi, satu gambaran. Jadi the idea that God has ordained such a beautiful orchestration from so many different parts span of hundreds of years apart, but together they make a great symphony of redemption. Ini luar biasa banget. Di Kejadian 3 sesudah manusia jatuh, Adam jatuh dalam dosa, waktu dia diusir keluar, Tuhan katakan kamu telah you've bitten on the heel of the woman. Kamu menggigit tumit daripada perempuan ini dengan dosa. Tetapi keturunannya akan menghancurkan kepalamu. Itu berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang Yesus. Dan pada saat dia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Look to the cross that you may live. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan ajakan dan peringatan buat kita hari ini. We need to look to the cross. More than ever. Kita perlu memandang salib. Kenapa kita perlu memandang salib? Saya mau share 3 hal yang simpel. Yang pertama, kita perlu memandang salib supaya kita melihat betapa buruknya kenyataan daripada dosa kita. Ya. The ugliness of sin. Ya kan? Kalau Anda melihat gambaran daripada orang yang tergantung di kayu salib, itu merupakan bentuk kematian yang sangat violent dan sangat buruk. Sebenarnya orang mati di kayu salib itu tuh bukan 2 jam, 3 jam. Ada yang sampai 2 hari, 3 hari. Itu yang namanya MPP. Bukan masa prapensiun ya, mati pelan-pelan. Mati pelan-pelan. Tapi waktu Tuhan Yesus, dia menggenapi nubuatan. Dinubuatkan bahwa pada saat anak Mesias itu, anak Allah mati, dia tidak ada satu tulangnya pun yang akan patah. Jadi zaman dulu kalau udah tergantung di kayu salib, nggak mati-mati. Karena memang kenyataannya matinya bisa lama. Dan waktu itu sudah mau Sabat, apa yang mereka lakukan? Tentara itu ngambil pedang dan biasanya dipatahkan kakinya. Supaya kenapa? Jadi kalau dipatahkan kaki, orang yang tergantung di kayu salib itu struggle to breathe.
Dan kadang-kadang dia harus tarik dirinya, dan untuk narik diri harus pakai kaki, supaya dia bisa napas. Habis itu tergantung lagi. Nah kalau kakinya dipatahin, dia nggak bisa narik badannya dan dia akan mati karena tidak bisa bernafas. Tapi Tuhan Yesus waktu mau dipatahkan kakinya, prajurit lihat dia udah nggak hidup. Makanya instead of dipatahkan, ditusuk perutnya. Itu nubuatan. Sampai ke titik detail itu aja nubuatan. Dan dia menggenapi nubuatan begitu banyak akan kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan. Dan kita perlu melihat, pada saat Anda melihat kematian, orang yang mati di kayu salib itu adalah kematian yang sangat violent, sangat ugly. Dan bahwa Tuhan kita harus mati dengan cara seperti itu menyatakan betapa buruknya, betapa dahsyatnya, betapa parahnya dosa kita. Karena dia mati di situ. Yesaya katakan, orang mengira dia kena kutuk, padahal sesungguhnya dosa kitalah yang ditanggungnya. Dia mati di kayu salib karena dosa Anda dan saya. Why do we need to look at the cross? Untuk mengingatkan kepada kita, kalau bukan kasih anugerah Tuhan, we wouldn't be where we are right now. Had it not been because of the grace of God, we wouldn't be standing right here right now. Kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan, kita tidak ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Ada amin? Roma 6 ayat 23 jelas. Saya mau khotbahkan kepada Anda Injil. Ini kita semua sudah tahu, tetapi seperti yang saya bilang tadi seringkali karena terbiasa kita take it for granted, kita lupa. Seperti gedung ini dan fasilitas kenyamanan yang kita nikmati ini. Kita lupa bahwa untuk sampai ke titik ini kita berjuang. Dan kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Seringkali karena kita sudah diberkati, kita terima keselamatan, kita take it for granted. Tapi hari ini saya mau mengajak Anda kembali look at the cross. Remember the message of the gospel. Gospel mengajarkan kita, Roma 6 ayat 23. The wages of sin is death. Upah daripada dosa adalah maut. Tetapi pemberian daripada Tuhan itu adalah kasih anugerah. Itu adalah kehidupan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. We need to look at the cross, that we will never forget it is our sin that put him there. Sebenarnya di tempat itu yang harus tergantung adalah Anda dan saya. Tetapi dia mengambil tempat Anda dan saya. Dan mati di kayu salib. Oleh karena dosa kita. Sin should remember us of the ugly reality of our sin. A cross has to remind us about the ugly reality of our sin. Setiap kali kita memandang salib, itu kita harus melihat, wow, kalau bukan karena Tuhan, di mana aku? Roma pasal 3 ayat 23 ayat 24 bilang begini, for all have sinned. All have sinned. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ada orang yang offended saya khotbah seperti ini. What do you mean, Pastor? What are you talking about? I'm not that bad. Saya nggak seperti itu. Ya seringkali Anda, kita, saya, itu mengukur kebaikan diri kita dari standar dunia. Kalau menurut standar dunia kita orang baik, kita warga yang baik. Kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, kita tidak merampok, kita tidak melanggar hukum, tidak berbuat kejahatan. Tetapi justru yang mematikan dosa itu bukan cuma apa yang hanya bisa diukur oleh standar dunia. Bagaimana dengan kesombongan? What about pride? What about lust? What about envy and jealousy? What about wrath? Semua hal itu, semua dosa itu bisa terjadi, ada, dan tumbuh subur di dalam kehidupan kita tanpa ada satu orang pun tahu. Dan tidak ada hukum yang bisa mendeteksi. Tetapi roh mencari dan menyelidiki sampai dalam kedalaman hati dan pikiran kita. Anda tidak perlu berdiri, berjalan, berbuat sesuatu untuk berdosa. Di dalam tarikan nafasmu, kamu sudah berdosa. Bahkan sekalipun kamu tidak berpikir, kamu tidak berbuat, keberadaanmu sudah mewarisi dosa sejak kejadian Adam. We have sinned and fall short, kehilangan daripada kemuliaan Allah. Tetapi dikatakan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saya senang bahasa Indonesianya. Saya senang.
Penekanannya tuh ada dengan cuma-cuma, freely by His grace. Karena penebusan di dalam Kristus Yesus. We need to look at the cross so that we may live. Because at the same time we realize the ugliness of our sin. Sebagaimana kitab Yohanes katakan, you need to understand how high, how deep, how wide, and how long is the love of God for you. Betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, dan betapa panjangnya kasih Tuhan kepadamu. Because of a God who loves you that much. When you look at the cross, remember, that's my ugliness that put Him there. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8-9 bilang begini. If we claim we have no sin. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. It is our sin that put Him at the cross. Karena dosa kita. And we need to look at the cross so that we may live, so that we may never forget and take it for granted. Kan kebaikan Tuhan buat kita setiap hari. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Why do we need to look at the cross? We need to look at the cross because we need to know the hopelessness of our sinful life. Betapa tidak berpengharapannya kehidupan kita yang di dalam dosa. Kita perlu melihat salib karena tanpa Kristus kematian adalah akhir daripada hidup kita. It's a hopeless end buat kita. Ya. Anda lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Dibilang begini. Setiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, look at that. Evil desire, ya kan? Impregnated, and then begitu pregnant, give birth to what? Give birth to sin. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ia melahirkan maut. Evil desire, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. You keep running 600 miles an hour, you are bound to hit something. You're bound to go into the cliff, go over into the cliff. Anda akan hidup terus-menerus dalam pemberontakan dan di dalam dosa. Anda akan binasa di dalam dosamu. Itulah the hopeless end of life without redemption from Christ. And the truth is when we look at the cross, kita tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. We cannot redeem ourselves. No matter how good we become, no matter how good we try, we will never be able to pay for the ransom of our sin. Kita nggak akan bisa membayar lunas harga daripada dosa-dosa kita. Tanpa Kristus kita tidak bisa menjadi ciptaan yang utuh kembali. Makanya salib mengingatkan kita akan kehidupan yang tanpa pengharapan kalau bukan karena Kristus. Hopeless end of a sinful life. But because of God who stopped death at the cross, now you and I are free to live. Karena juru selamat yang menyetop maut, merebut kunci alam maut, maka Anda dan saya beroleh hak untuk bisa hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Dengan cuma-cuma. Freely by His grace. I don't know about you. That's a great deal. Amen? Yang terakhir, why do we need to look at the cross? We need to look at the cross to see what Christ has done to sin and death at the cross. Sin and death has been dealt with at the cross. Kematian dan dosa itu dihancurkan di salib. Setiap kali kita memandang kepada salib, kita sadar bahwa sekalipun kita masih lemah,
Tetapi kemenangan yang dicapai Kristus di kayu salib, itu adalah kemenangan kita. Kita menang terhadap kelemahan, terhadap kegagalan kita. Saya senang dengan lagu zaman dulu, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Karena apa yang dia lakukan di kayu salib, mengalahkan kuasa maut dan dosa, Anda boleh punya pengharapan akan masa depan. What gives you the right to believe for a better tomorrow? Because of what Christ has done at the cross. Because how He dealt with sin and death at the cross. Hari ini kalau Anda mendengar dari Bilangan 21, look at the cross and live. Look at the snake and live. Look at the cross and live. Saya berdoa hari ini Anda diingatkan kembali untuk kembali kepada the simplicity, the core, inti daripada iman kita. Kita perlu memandang salib, kita perlu diingatkan. Kita perlu tahu akan kenyataan yang sangat buruk, yang sangat mengerikan akan dosa kita, yang sudah diproses, diambil oleh Kristus di kayu salib. Kita harus tahu alternatif tanpa pengharapan yang seharusnya kita terima kalau bukan Kristus mati di kayu salib. Dan kita bersyukur karena setiap kali kita memandang kepada salib, kita tahu bahwa Kristus sudah mengalahkan dosa dan maut oleh karena kasih anugerahnya. Saya mau tutup dengan ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Oke, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25, mungkin yang di belakang bisa bantu. Itu dikatakan seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa untuk hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ini yang sering kita ucapkan waktu perjamuan, betul kan? Kita akan perjamuan hari ini, betul nggak? By His stripe we are healed. Ada amin semuanya? Yaitu kembali ke Bilangan itu kan dibilang, look to the cross that you may live. Because the cross has reversed all the effect of sin and death. Bukan berarti kita akan hidup selama di dunia ini gitu, bukan. Tetapi ada kehidupan kekal sesudah kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak akan mati dua kali. Kita tidak akan mati secara kekal. Tapi kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Look at the cross that you may live. He himself bore our sins. Dia sendiri, dia tidak memilih malaikat terbaik untuk menjadi penebusan dosa kita di salib. Tetapi dia mengirim anaknya satu-satunya. His only son. It's not like Tuhan seperti Yakub punya 12 anak, dia pilih yang paling jelek gitu, yang gak naik kelas. Tapi dia berikan satu-satunya, Yesus. Untuk Anda. When it comes to you, no expense spared. When it comes to you, only nothing but the best. Jesus died at the cross for you. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. Die to sin, live for righteousness. That by his wounds you have been healed. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengingatkan kita semua, more than ever. Berapa lama Anda sudah menjadi orang Kristen? Saya sudah menjadi orang Kristen lebih dari 30 tahun. Born again Christian. Saya melayani sudah hampir 25 tahun lebih sebagai gembala. Tapi hari ini saya terpacu untuk semakin memandang kepada salib. Salib mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Karena bukan kuat dan gagah kita, bukan kepintaran kita, bukan kekayaan kita, bukan kegantengan, kecantikan. Bukan siapa yang kita tahu, bukan apa koneksi kita. Tetapi hanya kasih anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Cuma-cuma buat kita, tapi sangat mahal bagi Tuhan. Karena Dia memberikan anak yang tunggal. Today, let me humbly remind you church, look at the cross that you may live.
Let's pray. Father, we thank you for today. Kami bersyukur hari ini oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena kalau bukan karena Engkau, di mana kami berada Tuhan? Di mana kami berada? Oh Tuhan, kalau bukan karena Engkau, siapa kami ini Tuhan? Tapi hari ini Tuhan, kami yang merupakan anak yang seharusnya layak menerima penghukuman, layak menerima penghakiman, layak menerima ganjaran daripada dosa kami. Tetapi Engkau menyetop kuasa daripada maut dan dosa. Dan sebagai balasan yang Kau memberikan kehidupan. Dan kehidupan yang berkemenangan. Tuhan, hari ini biar Engkau boleh berbicara buat setiap jemaat yang ada di sini. Baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan tayangan daripada khotbah ini. Biar hari ini kami boleh diingatkan untuk melihat, memandang kepada salib. Supaya kami hidup. Biar kami jangan pernah lepaskan pengharapan kami atau menggantikan pengharapan kami pada hal fana apapun ya Tuhan. Bahwa satu-satunya yang bisa memberikan pengharapan kepada kami yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang adalah ya dan amin ya Tuhan. Adalah pengharapan atas kuasa pengorbanan Kristus di kayu salib. Biar hari ini sebagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel. Look to the cross and live. Biar kami semua boleh memandang kepada Kristus. Dan boleh menerima kuasa daripada penebusannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.